selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita masih bisa bertemu kembali hari ini di minggu keempat bulan Mei, dan kita sudah sampai dalam pelajaran kita yang ke-8. Senang sekali ya, berharap kita semua tetap sehat walaupun kita masih belajar dari rumah dalam kelas sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bersukacita terlebih dahulu. Kita akan pasang senyumnya, jangan bersedih. Kita akan nyanyikan satu lagu. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan sama-sama ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo, mana senyumnya? Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya, karena kita mau bersukacita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Dan sekarang kita akan berdoa untuk memulai kelas kita pada pagi hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai saat ini masih ada berkat, kesehatan, dan sukacita buat kami. Terkhusus saat ini kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu. Engkau memberkati pelajaran kami dari awal sampai akhir supaya kami mengerti firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati guru-guru kami dan teman-teman kami di kelas sekolah minggu masing-masing. Engkau menolong kami semua bisa belajar dengan baik, dan Engkau juga menolong kami supaya kami bisa mengikuti dengan baik bersama-sama dengan saudara maupun orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Amin. Nah, sekarang saatnya kita baca Alkitab ya. Disiapkan dulu, kita akan simak pembacaan Alkitab melalui video ini. Yuk disimak ya. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya.
Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Tadi kita sudah menyimak pembacaan Alkitab dari Keluaran pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-12 ya. Dan melihat di situ ada pertemuan antara Musa dengan keluarganya. Bukannya keluarganya istrinya ya. Ada istrinya Musa, siapa namanya? Zipora. Kemudian ada ayah mertuanya namanya Yitro dan kedua anak Musa, Gersom dan Eliezer. Musa itu selama ini terpisah dari keluarganya karena dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel sedang ada di padang gurun, maka Bapak Yitro ini mengajak istri dan anak-anak Musa untuk mengunjungi Musa, untuk bertemu dengan Musa. Senang sekali pasti Musa ya. Dan yang dilakukan adalah mereka saling bercerita satu dengan yang lain apa yang dialami dan segala sesuatunya. Wah, kangen sekali ya. Kalau kita kangen dengan keluarga kita pasti gitu ya, pengennya cerita. Nah, apa sih maksudnya pelajaran hari ini? Ceritanya tentang orang kangen-kangenan gitu ya. Nah, kita belajar bahwa saling berbagi kabar itu adalah bagian yang diajarkan oleh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saling mengunjungi, saling menguatkan. Mungkin sekarang selama pandemi kita tidak bisa saling berkunjung ya, bisa melalui video call, bisa chat WA untuk saling bertanya kabar, menghiburkan satu dengan yang lain. Itu adalah bagian kita melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Musa yang sudah sekian lama berpisah dari istri dan anak-anaknya dan juga ayah mertuanya yang menolong dia, akhirnya bisa bertemu lagi. Dan itu menjadi bagian sukacita Musa ketika dia melakukan pelayanannya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Jadi jangan lupa untuk selalu bertanya kabar, untuk saling memberi kabar, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu menjadi bagian dari keluarga. Dengan sesama teman sekolah minggu, jangan lupa untuk saling berkabar ya. Kayaknya anak-anak sudah bisa deh, sudah selalu saling berbagi kabar lewat chat WA ya. Nah, itu, tapi jangan lupa ya, selain berbagi kabar juga kita saling mendoakan, saling menguatkan. Ya, kalau ada teman kita yang sedang sedih, kita bisa menghibur, bisa membuat teman kita ketawa lagi, mungkin bersuka cita dengan kita ngajak dia bercanda atau ngajak ayo nyanyi bareng. Nah, ya, itu pelajaran kita hari ini. Mari saling mengunjungi dan saling menguatkan. Mengunjungi tidak harus datang ke rumahnya, tapi bisa juga dengan menanyakan kabar lewat telepon, lewat pesan, atau apapun, masih banyak cara ya. Oke, saat ini jangan lupa untuk mengerjakan lembar pelajaran muridnya ya. Di situ ada tugas-tugasnya, bisa untuk menolong kita memahami cerita Alkitab. Kenapa Yitro sampai bersusah payah membawa istri dan anak-anak Musa untuk datang melihat Musa. Dan jangan
lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari. Daftar bacaannya sudah ada di lembar pelajaran murid ya. Oke, saat ini kita akan menghafalkan ayat. Ayat hafalan untuk kelas inti ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Roma 12 ayat 10. Sekarang ayat hafalan untuk kelas pertama ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Sekali lagi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Pasti bisa semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kemanapun kita harus selalu rajin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Cinta keluarga Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa Bapak Yitro mengajarkan kita untuk mengasihi keluarga, mencintai keluarga. Mari kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita nyanyikan lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh belajar dari keteladanan Bapak Yitro yang mau mengunjungi Musa bersama-sama dengan istri dan kedua anak Musa. Kami boleh belajar bahwa kami juga harus mengunjungi meskipun tidak harus bertemu dan saling menguatkan satu dengan yang lain, baik dengan keluarga kami maupun dengan teman-teman kami yang ada di gereja. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat dan anak-anak yang mengasihi Engkau, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesama kami. Engkau memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, Engkau berkati kami semua, dan Engkau berkati juga teman-teman kami dalam segala keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan.